Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hakim Al-Fatah. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Yang pertama, pengertian perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional pada bayi merupakan bagian dari perkembangan manusia sejak ia lahir hingga meninggal. Perkembangan sosio-emosional merupakan luapan perasaan seseorang bayi pada keadaan lingkungan sekitar. Yang kedua, perkembangan emosi. Menurut White Nutrition, perkembangan emosi bayi berhubungan dengan kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Dalam hal ini, ciri-ciri untuk setiap anak tidak melulu sama. Ada seorang anak yang jika ia merasa jengkel, dia bakal menggigil, memukul, menangis, berteriak, melempar barang di dekatnya, atau bahkan hanya diam saja. Yang ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespons dengan baik keadaan sekitarnya. Misalnya, mampu memberi perhatian kepada ibu, ayah, ataupun orang-orang di sekitarnya. Perkembangan si kecil dalam hal emosional dan kemampuan sosial di lingkungan sekitar akan terus berkembang seiring waktu dan bertahap. Maka dari itu, baik ibu maupun ayah harus mengetahui tahap-tahap perkembangan sosial emosi si kecil. Berikut ini tahap-tahap perkembangan sosial emosional si kecil. Bulan ke-1. Bulan pertama, perkembangan sosial maupun emosi bayi memang masih belum terlalu nampak atau sangat terbatas. Namun, perlu diketahui bahwa si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar, meski hanya dengan kontak mata, tangisan, maupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat tidak asing untuknya, seperti suara ibu dan ayahnya. Bulan kedua. Pada bulan kedua, si kecil dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosionalnya. Ia seringkali memberikan respon berupa senyuman, dan pada bulan ini dia sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya. Dan juga dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika dia merasa tidak nyaman. Bulan ketiga. Di bulan ketiga, si kecil juga sudah dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang-orang terdekatnya. Interaksinya hampir sama dengan bulan kedua. Ia bakal melempar senyum yang sangat menggemaskan disertai menggumam ketika diajak berinteraksi, ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang tersebut. Dan perlu diketahui, pada bulan ketiga ini, dia sudah mulai mampu untuk menirukan beberapa ekspresi. Bulan keempat. Di bulan keempat, si kecil dapat mengetahui yang sesama dengannya, atau sesama bayi. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Jika ia bertemu sesama bayi, maka dia akan memunculkan ekspresi senang dan antusias. Bulan kelima. Memasuki bulan 5, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Ketika ia bertemu keluarganya, responnya akan aktif dan bebas, berbeda dengan saat bertemu orang baru. Mereka cepat cenderung diam, sambil berusaha untuk mengenali siapa orang yang mengajaknya berinteraksi. Bulan ke-6. Pada usia 6 bulan, kita makin dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang makin ekspresif. Si kecil sudah bisa bermain dengan orang-orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik. Pada bulan ini juga sudah mulai nampak karakter si kecil. Bulan ke-7 dan 8. Bulan ke-7 dan 8, si kecil sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meski begitu, ia akan tetap malu-malu ketika bertemu seseorang yang asing untuknya. Dan pada bulan-bulan ini juga, ia juga sudah memulai untuk menirukan ucapan-ucapan terutama dari ibunya.